barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Hai, selamat malam untuk Baraya dimanapun berada. Kembali saya menyapa, saya Aka Ahmad bersama rekan saya dan saya Aldi Salman. Kita berdua hadir untuk menyapa Baraya semua dalam program kesayangan kita, Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Nah, boleh percaya, boleh tidak ya. Aldi, gimana? Kamu seminggu ini mengalami kejadian apa yang berkaitan dengan hal-hal yang mistis atau misteri? Apa ya? Kang, lebih ke kaget aja sebenarnya. Oh, kaget. Jadi kan tapi untungnya ya, kan kalau kejadian itu paling serem tuh malam ya. Tapi ini subuh. Gimana tuh? Ada pocica atau apa? Jadi pas aku lagi beres subuh itu kan kadang ya kita suka tiduran gitu. Oke. Terus tiba-tiba kebangun kan karena ngedengar ada kresek gitulah. Kresek. Terus pas aku kira kucing kan, karena aku punya peliharaan juga ada kucing. Terus. Pas aku bangun, kucingnya tiba-tiba pas aku ini Kang, aku kira kucing itu tuh kucing peliharaan aku. Ternyata namanya Miu. Oke. Pas aku samperin, takutnya mau apa gitu ya, mau makan atau apa, tiba-tiba ngejauh, kabur. Pas dideketin lagi, loh kok ada 2 kucingnya. Dan itu beneran? Gak tahu sih sebenarnya, jadi bingung juga sih. Takutnya memang kepikirannya lewat pintu, tapi aku sama kucing peliharaan itu kan beres subuh ya. Terus kita masuk itu bareng masuknya. Jadi udah langsung dikuncikan pintunya. Nah aku tiduran, kucing aku mungkin ya kemana lah keliaran gitu di dalam rumah. Terus ya takutnya makanin apa gitu ya yang ada di meja makan, agak bunyi kersek-kersek gitu. Kalau pas disamperin, ya aku kira itu pas kok ada 2, jadi yang satu lari ke atas gitu. Oke. Jadi ada kucing-kucing yang menyerupai mungkin ya. Tapi sebenarnya hari ini aku nggak pengen bahas tentang kucing. Kucing itu salah satu kendaraan, salah satu media sebenarnya. Kadang kita kalau misalkan kita melihat kucing, katanya ada apa yang masuk gitu. Ada yang misalnya ada bunyi kucing mengeong malam-malam tuh, katanya dia ada melihat sesuatu dan lain-lain gitu ya. Nah, aku penasaran banget nih Aldi, kita bakalan ngomongin tentang pesugihan dan tumbal nih. Nah itu dia ya. Dan ini sebenarnya pembahasannya cukup ngeri juga ya Kang Aka ya. Iya bener. Kita ngomongin pesugihan dan tumbal, kalau misalkannya pernah mungkin di antara Baraya gitu ya, dimanapun berada, yang mendengar ada orang tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Katanya itu hasil pesugihan gitu kan. Ada juga misalkannya tiba-tiba dia jadi karirnya sukses, katanya dia pakai susu gitu kan. Atau misalnya disukai banyak wanita misalnya. Itu dipelet dan sebagainya. Nah gitu kan. Itu adalah salah satu dari ritual-ritual bekerja sama dengan makhluk gaib atau setan ya. Karena menurut aku pribadi itu kan perjanjian ya. Betul. Jadi pesugihan ini adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Biasanya dengan bantuan entitas atau makhluk gaib nih. Saat melakukan ritual pesugihan, ini pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Nah, perjanjian itu seperti apa? Nah, perjanjiannya ya
apa ya, macam-macam nih Aldi gitu. Jadi ada biasanya akan ada tumbal gitu kan. Okay. Nah, gitu loh. Jadi kalau buat yang belum tahu pesugihan itu apa gitu. Nah, itu ya. Jadi pesugihan itu kayak seperti perjanjian dengan makhluk astral. Nah, ini bagi sebagian masyarakat ini melakukan pesugihan ini untuk mendapatkan kekayaannya instan, kemudian juga banyak lain keinginan gitu. Kira-kira kamu pengen apa? Oh, kalau misalnya Mau ada salah satu keinginan gitu ya. Ya pasti sih rata-rata sih pingin kaya ya, pingin punya mobil, rumah besar. Nah gitu, tapi sebenarnya ya balik lagi bahwa pesugihan ini beresiko untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain serta dilarang oleh agama. Jadi ada sesuatu hal yang ibaratnya dikorbankan, betul ya? Betul ya. Ini banyak banget kalau kita search ya di browsing, ini di browser banyak banget yang namanya pesugihan-pesugihan. Apa namanya yang biasa bukan biasa, maksudnya yang umum dilakukan oleh orang-orang ya, sebagian orang yang ingin kaya dengan instan gitu. Kalau misalnya suka nonton film horor, terutama horor-horor jadul seperti horor-horor Susana gitu, ada salah satunya kan ada perjanjian di malam keramat, itu kan perjanjian dengan iblis ya. Nah itu dia. Dan memang apa ya, mungkin tujuannya karena tidak mau berusaha lagi ya kan. Kalau misalnya secara proses kan untuk bisa menuju kaya, betul, dia harus kerja keras. Iya, secara proses sih dia kalau misalkannya untuk kaya raya ya memang ya kita bekerja, gitu kan. Nah tapi dia dengan pesugihan ini dan biasanya ada tumbalnya. Jadi tumbal ini merupakan bagian dari bayaran yang setimpal atas hasil dari perjanjian mereka. Biasanya mereka itu meminta tumbal. Tumbalnya berarti masih manusia juga, betul? Nah ini kalau tumbalnya ini tergantung pesugihannya. Nah ini tumbal pun beragam, mulai dari nyawa keluarga hingga diri sendiri yang menjadi taruhannya gitu. Nah ini kalau aku baca ini ada 7 tumbal pesugihan paling sering diminta. Semuanya mengerikan. Wow, apa aja tuh Kang Akap? Nih, jadi ada 7. Yang pertama, 1 katanya ya, tumbal orang yang dibenci. Tumbal orang yang kita benci. Betul. Jadi misalkan kamu benci sama seseorang, nah biasanya diminta untuk diberikan jadi tumbal aja. Udah, tumbal aja deh kamu. Aku benci sama kamu. Berarti diserahkan secara langsung mungkin ya. Nah ini tumbal jenis ini biasanya diminta dalam pesugihan tukar guling. Aku juga pernah dengar. Tukar guling itu maksudnya gimana? Nggak tuh, pokoknya ada pesugihan tukar guling di mana pelaku pesugihan ini melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai tumbal. Orang yang dijadikan tumbal ini merupakan alat transaksi antar pelaku dengan makhluk gaib untuk pembalasan dendam atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Jadi misalkan kamu benci sama si A, terus ya udah kamu pesugihan tumbalnya dia aja deh. Nah itu. Tapi masalahnya ini kalau misalnya kebalikannya gimana nih Kang Akap? Tiba-tiba nih ada seseorang gitu yang benci saya misalnya. Loh, saya bisa jadi tumbal dong? Iya dong. Makanya jadi serem banget kan. Nah, kemudian yang kedua adalah ada tumbal keluarga. Nah ini sih berat sih ya sebenarnya ya. Benar. Karena mengorbankan anggota keluarga. Kalau di film-film sih memang ini ada ya yang aku tonton, yang tumbal keluarga. Kayak ada film Sebelum Iblis Menjemput, aku pernah nonton itu film. Ada juga tentang tumbal pesugihan. Nah jadi berbeda dengan pesugihan tukar guling katanya. Tukar guling. Nah ini Baraya pesugihan tukar guling ya. Berbeda dengan pesugihan tukar guling dengan menumbalkan orang yang dibenci, terdapat pesugihan tutup garwo. Tutup garwo, istilahnya beda lagi. Beda. Nah tutup garwo di mana pelaku pesugihan harus merelakan anggota keluarganya untuk dijadikan tumbal. Jadi ada salah satu, berarti bisa adik mungkin ya. Bisa istri katanya, suami hingga anak pun juga bisa dikorbankan tergantung dari apa yang diminta sebelumnya oleh sang jin penguasa. Dengan tega mengorbankan orang terkasih, konon imbalan dari tumbal ini
bernilai sangat besar. Jadi itu ya, apa memang tega gitu ya untuk misalnya ngorbanin keluarga sendiri? Ya itulah ya yang namanya setan itu kan menggoda ya, menggoda manusia, menyesatkan, sehingga memang orang gak mau bekerja tapi dia pengen dapat Instan rezeki ya. dengan instan, ya akhirnya melakukan sebuah pesugihan. Tapi kalau misalnya kita tahu ya kan, pesugihan itu memang tujuannya adalah untuk kesenangan pribadi. Cuman itu kayaknya sih kesenangannya cuman sesaat ya. Atau mungkin setelah nextnya ada ini lagi nggak sih ya? Tumbal lagi. Ya kalau menurut aku sih, kalau menurut aku pribadi ya, memang sih mungkin dia bisa dapat harta benda yang dia inginkan, gitu kan. Dia bisa dapat harta benda yang dia inginkan, tapi di sisi lain harta yang diperoleh itu kan nggak ada keberkahan gitu. Dan memang katanya kan ada yang tumbalnya tuh setiap setahun sekali gitu. Setahun sekali, dan itu masih tumbal yang sama bukan sih? Iya, makanya aku juga belum tahu ya, karena kan aku bukan pelaku pesugihan sih. Siapa tahu ada pengalaman. Enggak, amit-amit nggak ada. Kalau sampai kayak gitu nggak ada. Nah kemudian lanjut ya. Ini ada juga nih satu kan, tadi kan tumbalnya itu bisa jadi orang yang dibenci kan. Kamu benci sama dia, nah kamu bisa jadi dia jadiin dia pesugihan misalnya gitu. Terus ada juga nih tukar janin. Tukar janin tuh gimana tuh, Kang? Jadi tukar janin ini atau meteng tembean ya, meteng tembean merupakan tumbal dari pesugihan di mana sang ibu yang mengandung anak pertama dan tidak lebih dari 7 bulan harus ikhlas melepas janinnya untuk diberikan kepada bangsa jin, perempuan yang menginginkan keturunan untuk dirawat atau diambil dengan cara membunuh sang anak untuk dipindahkan. Wow, itu lebih ngeri juga ya. Nah, setelah mendapatkan kesepakatan, sang ibu atau pelaku pesugihan akan mendapatkan imbalan berupa uang atau perhiasan. Besaran uangnya ini tergantung dari bayi yang dikandung sebagai tumbal atau weton. Wow. Oke. Ini gila banget ya menurut aku. Makin di sini makin ngeri ya kan. Tadi Makin udah ngeri, keluarga. Keluarga aja udah berat loh. Ini apalagi janin. Dan itu gak boleh lebih dari 7 bulan. Jadi misalkan ada janin 7 bulan dipaksa diaborsi, harus dikeluarkan. 7 bulan tuh udah mau ngebentuk kan? Ya, udah dong, itu udah jadi manusia udah kan. Jadi manusia. Udah jadi janin. Bahkan kalau orang yang prematur tuh 7 bulan udah bisa hidup kan. Ya. Aduh ya Tuhan. Ada lagi Kang Aga? Ada nih. Nah terus ada tumbal umur sendiri. Umur sendiri. Nah ini tumbal umur sendiri atau jual umur merupakan perjanjian dalam melakukan pesugihan dengan cara memotong umur diri sendiri sebagai harta atau keinginan atas kenikmatan yang diterima sang pelaku. Nih, mereka yang melakukan pesugihan ini harus mengorbankan nyawa sendiri pada saat mencapai umur tertentu. Oke, jadi contoh nih, usia rata-rata kan ya katakanlah 65 tahun. Nah di usia misalnya karena dikurangi umurnya, mungkin dikurangi 5 tahun, berarti dia di usia 60 tahun itu harus mati. Ya diambil. Kamu mau nggak? Jangan dong, jangan. Bahaya. Kalau misalnya ini sih masih kita bisa cari uang misalnya. Masih yang penting kan diberi kesehatan kan intinya. Benar sih. Karena jangan-jangan ini orang-orang yang kepesugihan memang kurang sehat. Sebenarnya sih kalau kata aku udah sakit jiwa ya. Dari mulai ngetumbalin diri sendiri, janin, terus sekarang tumbalin umur gitu kan. Itu yang terakhir Kak atau ada lagi? Ada lagi nih. Oh ada lagi, masih ada lagi. Karena ini ada top 7 tumbal yang sering diminta. Nah yang kelima ini ada tumbal jiwa nih. Jiwa berarti
jiwa siapa nih? Dirinya sendiri. Ia mengorbankan nyawanya sendiri ya dengan menjadi budak jin atau budak pesugihan ketika meninggal. Dalam arti lain dia akan menjadi milik bangsa jin dan menjadi tawanan yang kekal. Mereka yang melakukan pesugihan akan melakukan ritual yang di dalamnya terdapat perjanjian. Salah satunya meminta jiwa sebagai tumbal kematian. Serem banget ya. Nah itu dia ya. Jadi Anda daripada pesugihan ya, mending ini aja cari uang lewat online. Judi online maksudnya. Jangan juga ya. Itu sama contoh-contoh yang tidak baik juga. Oke. Terus ada lagi tumbal jual diri. Jual diri. Jadi ini ada dalam melakukan kesepakatan dengan bangsa jin untuk mendapatkan kekayaan atau hal lain yang diinginkan. Pelaku pesugihan harus rela disetubuhi. Oke. Ini bentar, berlaku buat cewek cowok kayaknya. Cewek cowok disetubuhi dengan menjual dirinya kepada makhluk gaib. Bahkan dalam beberapa kasus pesugihan jenis ini harus dilakukan dengan menikahi jin melalui sebuah ritual. Apabila sang pelaku pesugihan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah disepakati, maka nyawa akan berada dalam ancaman dan menjadi taruhan, Aldi. Wow. Jadi kamu akan bercinta misal dengan siluman ular, dan siluman buaya putih misalnya, sama babi ngepet juga. Iya. Jadi tapi mereka katanya sih menyerupainya cewek kalau yang cowok tuh. Oh iya. Cewek cantik. Jadi padahal yang dipeluk-peluk itu kan ular atau buaya. Nah itu dia. Jadi memang ini memang agawai juga ya kalau misalnya kita menikahi jin atau Tapi kalau kamu di internet buka-buka ya, ada yang mereka memang menikahi jin, berhubungan badan dengan jin katanya. Itu kan ada di internet ya. Kemudian ini satu lagi nih Aldi ya. Apa tuh? Ada tumbal susuan. Susuan. Nah, tumbal susuan merupakan syarat bagi orang yang melakukan pesugihan dengan memelihara tuyul. Nah, tuyul yang dipelihara kemudian akan menghasilkan uang bagi sang tuan dengan mengambil nominal tertentu sesuai kesepakatan sebelumnya. Kekayaan secara instan yang dihasilkan dari pesugihan ini harus dibayar dengan menyusui si tuyul yang dipekerjakan selama seumur hidup. Bentar, menyusuinya berarti dengan cara apa berarti? Ya disusui aja, si tuyul itu nyusu itu. Kayak kita nyusuin bayi merenan gitu. Iya. Jadi biar nanti tuyul ini bisa bekerjanya rajin karena seumur hidup kan berbakti. Nah itu ya. Aduh Baraya, kalau ngomongin tadi ya tumbal pesugihan emang serem banget ya. Jadi memang ya tidak main-main ya. Jadi benar-benar kita harus mempertebal keimanan kalau kata aku sih. Betul sekali ya. Jadi jangan sampai tergiur karena harta ya kakak ya. Betul, karena sampai ada yang harus dikorbankan. Betul, karena kan sebenarnya harta tuh nggak akan dibawa mati kecuali harta yang berkah. Nah itu tadi tentang tumbal mana pesugihan populer di Indonesia, kita coba cari ya. Jadi memang pesugihan itu sudah ada sejak zaman udah lama ya, udah zaman dulu. Pesugihan populer, kalau kita search ya pesugihan populer. Nah, 6 pesugihan paling terkenal di Indonesia nih. Ada apa aja tuh? Nah, ini aku baca di browser ya ini. Nah ini, jadi ini satu ada pesugihan Gunung Kawi. Pesugihan Gunung Kawi. Nah, pesugihan Gunung Kawi ini, Gunung Kawi ini terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Mesiri, Malang, Jawa Timur. Di Gunung Kawi ini sangatlah terkenal pesugihan karena dipercaya cepat membuat kaya. Nah, sejumlah sangat besar, durasi kaya pun bisa sangat lama. Itu pesugihan Gunung Kawi. Oke, jadi sebenarnya pesugihan itu rata-rata mungkin ada di pelosok berarti ya? Di daerah. Sebenarnya kalau kan itu ritual ya gitu, jadi kayak bukan, kalau menurut aku sih Aldi bukan di desa atau di kotanya atau di pelosoknya, tapi kalau makhluk kayak gitu kan bisa aja dia permintaannya. Misalnya contohnya walaupun dia di kota tapi ada yang kamar yang nggak boleh dimasukin katanya gitu kan. Ada.
ada yang apa gitu. Nah kemudian selanjutnya nih ada Bang Gaib. Bang Gaib. Nah Bang Gaib ini adalah Bang itu Bang BANK betul. Bang uang. Bang uang. Okay. Nah adalah milik Bang ya, milik Bang Sajin, yang dimana cara masuk atau untuk mendapatkan kekayaan dari Bang Gaib, Bang Gaib harus menggunakan senjata seperti keris atau benda-benda pusaka lainnya. Serem. Kenapa Bang Gaib itu ribet? Padahal tinggal pakai kartu ATM aja. Nggak bisa, say. Daftar jadi nasabah bisa kan? Ini harus pakai keris. Bahkan, nah bahkan jika ada yang ingin mendapat di sini mah di Bang Gaib nggak bisa QR code. Bahkan jika ada yang ingin mendapatkan kekayaan lebih, maka para jin dari Bang Gaib ini meminta tumbal nyawa keluarga sebagai ganti dari kekayaan tersebut. Itu dia konsekuensi yang harus dihadapi oleh Bang Gaib ya. Nah, kemudian ada juga ini yang rada serem nih aku nyebutnya. Nomor ada perjanjian Nyi Roro Kidul. Nah, mungkin Nyi Roro Kidul kan identik dengan cerita legenda ya. Tapi di sini ini jangan terlalu banyak dibahasnya, aku takut. Dimana pesugihan ini bisa mendatangkan kekayaan yang sangat besar, namun juga harus ada nyawa yang ditumbalkan. Biasanya dari keluarga pelaku itu sendiri yang akan diminta saat melakukan perjanjian tersebut. Berarti rata-rata memang ini ya keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Nah kemudian ada juga ini pesugihan Dewi Lanjar. Ya, jadi Dewi Lanjar ini merupakan sosok gaib penguasa laut utara Jawa yang banyak dicari-cari oleh mereka yang ingin cepat kaya. Namun kekayaan yang didapat harus berimbal dengan memberikan tumbal. Tuh ada tumbal terus aja, tumbal seseorang keluarga lagi. Coba itu. Karena sebenarnya kalau keluarga itu kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah itu kan. Makanya jadi rata-rata mungkin yang ke pesugihan itu orang-orang yang sebenarnya tidak akrab dengan keluarganya sendiri mungkin ya. Enggak, tapi sebenarnya mereka tidak menyadari dalam lagu itu pun sudah disebutkan harta itu sebenarnya ya keluarga ya. Nah ini ada lagi nih yang tadi kamu sempat singgung nih. Ini lucu. Yang lucu sih amit-amit deh. Pesugihan babi ngepet. Ada juga. Oke. Pesugihan babi ngepet. Nah, babi ini ngepet. Yang sempat ramai juga ya. Ada yang babi ditangkap terus jadi babi ngepet. Iya. Pokoknya banyak banget. Nah, ini pesugihan ini juga sangat bisa mendatangkan banyak uang atau bikin cepet kaya. Namun setelah kaya harus ada nyawa yang ditumbalkan sebagai ganti. Jadi biasanya katanya ada yang jaga lilin satu, terus satu ngider gitu satu ngider jadi babi katanya gitu. Kita mau coba gak Kang? Nggak mau, aku takut. Aku takut. Tapi memang babi ngepet tuh, gimana ya sebenarnya sih waktu di Depok ya kejadiannya. Katanya ada babi ngepet. Tapi itu ternyata ini bohong. Jadi gitu. Ternyata babinya itu udah pesen dari. Pokoknya itu lebih ke penipuan publik lah sebenarnya. Kau kenapa nangis sih? Ini kelilipan. Kenapa sih ngomongin babi ngepet tuh kamu jadi jajalan nangis? Sedih ya, jadi keinget. Keinget siapa sih? Nggak keinget babi. Keinget apa? Keinget babi. Nggak, ini aku lagi agak pilek sih. Gitu. AC-nya kan udah dimatiin. Jadi sebenarnya babi ngepet ya itu seorang yang ingin cepat kaya dengan berubah menjadi babi ya. Oke. Kemudian ada pesugihannya Blorong nih. Ini mah ada di film juga ya. Nah biasanya para pelaku akan melakukan ritual khusus dan juga menyiapkan sesajen serta menyiapkan kamar khusus untuk memanggil. Dimana jika pelaku tersebut sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Nyi Blorong, maka pelaku harus berhubungan badan dengan Nyi Blorong. Berarti hampir persis sama yang tadi ya. Menjual diri. Oke deh, Baraya, itu tadi ya perbincangan kita tentang pesugihan dan tumbal. Iya, yang pasti untuk Baraya mungkin yang punya pengalaman hal seperti itu, ya lebih baik sih jangan diulangi lagi. Betul. Ya. Maksudnya ini terlepas dari mungkin ada temannya, ada saudaranya atau rekan terdekat, ada yang melakukan seperti itu, lebih baik dicegah, diingatkan. Iya. Dan juga ingatlah tadi bahwa kata lagu juga harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi memang rata-rata mereka meminta tumbal itu udah dari keluarga. Ya, karena kita hidup itu sebenarnya contohnya misalnya anak itu kan suatu anugerah kan. Iya betul. Nah, terus tiba-tiba diminta
sebagai tumbal. Wah, itu benar-benar parah banget. Jadi mudah-mudahan Baraya kita semua terhindar dari yang namanya godaan ya Aldi ya. Iya. Godaan-godaan untuk memperoleh harta dengan cara yang instan, godaan setan. Pokoknya kita bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, tidak sesat gitu ya. Betul, saya setuju sekali kakak. Terutama mungkin lagi di kondisi misalnya pada saat pas lagi susah-susahnya atau misalnya dari pandemi nih, misalnya banyak yang bangkrut segala macam, putus harapan. Akhirnya mengambil jalan pintas dengan menjadi perjanjian, melakukan perjanjian dengan setan atau iblis. Itu jangan sampai. Pokoknya itu sesuatu hal yang tidak dibenarkan lah. Betul. Ya. Oke deh, Baraya, kita masih menunggu loh atensi dari Baraya. Silakan Baraya boleh komen ya di YouTube kami ataupun di Facebook ya, tentang pesugihan-pesugihan ini. Nah, kalau misalkan yang Baraya punya cerita seputar cerita misteri, nah baik itu yang berhubungan dengan yang kita bahas nih tentang pesugihan dan lain-lain yang mau di-share sama kita, tapi yang memang real Baraya ngalamin atau Baraya pernah terbujuk rayu untuk melakukan pesugihan, Baraya langsung aja, Baraya bisa langsung kirim email ataupun juga bisa langsung DM aja. Nanti bisa lah kita ajak ngobrol bareng gitu ya. Betul. Siapa tahu nanti ini juga jadi relate juga ya dengan yang lainnya juga. Betul. Oke. Hal yang sama. Betul. Oke Baraya, terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan ya. Semoga ada kok pencerahan sih. Semoga tidak membuat Anda melakukan pesugihan, tapi membuat Anda sadar bahwa kita ini manusia harus bertakwa kepada Tuhan dengan menjauhi larangan-larangan Tuhan gitu. Iya, setuju sekali. Dan jangan sampai jika kita benci dengan seseorang, orang tersebut jadikan tumbal gitu. Jangan sampai. Lebih baik diobrolin saja ya. Atau dihindari lah kalau misalnya ada. Betul. Dan jangan sampai Anda juga jadi babi ngepet ya. Atau misalnya tuyul. Ya, jangan. Ya, kalau gitu Baraya, saya Kak Ahmad dan saya Aldi Salman. Kita berdua pamit ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com